li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang saya hormati guru kita Ustaz Haji Muhammad, saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Istiqomah Ustaz Mujadi, pengurus pengajian, para jamaah sholat subuh. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita, hadis yang ke-37. Karena ini adalah pertemuan yang terakhir sebelum Ramadan, saya akan bacakan 4 hadis sekaligus, jadi selesai ya kajian kitab Al-Jawahir. Nanti setelah Ramadan, setelah Idul Fitri, mudah-mudahan dipanjangkan usia kita ganti kitabnya dengan kajian kitab yang lain. Kita bacakan dulu suratul Fatihah buat pengarang kitab Dr. Kiai Jamaluddin Yati Badruz Zaman. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat dan ilmunya bermanfaat bagi kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sabi'u wa salasuna. Hadis yang ke-37. An Usamah bin Zaidin, dari Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini salah seorang sahabat Rasulullah yang ketika masih muda itu sudah dipercaya menjadi panglima perang. Ya, satu keterangan mengatakan waktu itu usianya masih 18 tahun. 18 tahun sudah bisa menjadi panglima perang. Ya. Syaratnya apa? Syaratnya ya sehat, punya pemikiran yang baik, ya cerdas. Itu syaratnya itu. Ya, maka sahabat ketika Usamah bin Zaid ini ditunjuk oleh Rasulullah menjadi panglima perang, itu percaya semua ya bahwa Usamah bin Zaid ini orang yang bisa dipercaya memimpin satu pasukan. Ya. Ayahnya Usamah bin Zaid ini namanya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu adalah anak angkatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang sampai turun ayat wa ma Muhammadun, maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Posisi anak angkat itu berbeda dengan anak kandung. Ya. Sehingga ketika terjadi permasalahan, turun ayat. Ya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuja'u birrajuli, didatangkan seorang laki-laki yaumal qiyamati, pada hari kiamat, fayulqa fin nari, maka dia dimasukkan ke neraka. Yuja'u itu kan majhul, jadi didatangkan, nggak datang sendiri. Kalau ja'a yaji'u itu datang sendiri, tapi kalau yuja'u didatangkan. Ya, didatangkan berarti ada yang mendatangkan. Itu, jadi dia nggak datang sendiri.
Didatangkan seorang laki-laki pada hari kiamat, fayulqa finnar, kemudian dia dimasukkan ke neraka. Ya, jadi kayak digeret, dibawa gitu, masukin neraka, dibawa masukin neraka, kan gitu. Jadi pasif. Ya, kita nih nanti di hari kiamat itu ya pasif. Ya, tinggal ngikutin aja kemana maunya Allah itu. Ya, suruh ke sini kita ke sini, suruh ke situ kita ke situ. Termasuk ini. Ya. Fatandaliku aqtabuhu finna. Ya, yang paling tragisnya, dia tidak hanya dimasukkan ke dalam api neraka. Fatandaliku aqtabu. Tandalik itu terburai. Ya, aqtabuhu isi perutnya, finari di neraka. Ya, jadi orang kalau sampai terburai isi perutnya di neraka itu berarti dia apa? Kira-kira naronya begini apa dibanting? Hah? Dibanting sampai isi perutnya keluar. Kalau naronya baik-baik begitu mungkin enggak terburai isi perutnya kan, tapi dibanting, naronya dibanting. Ya. Fayaduru kama yadurul himaru birohahu. Setelah itu dia muter-muter, ya, muter-muter seperti keledai, ya, yang muter-muter di penggilingan. Ya, apa maksudnya? Dulu ketika mau giling padi atau gandum, ya kan, itu ada mesin penggilingnya dari batu, kemudian pakai kayu ditambatkan ke keledai, ya, supaya batunya jalan, keledainya disuruh muter, ya, keledainya muter, kemudian batunya muter menggiling, ya. Ya gandum, ya padi, situ digiling sampai akhirnya menghasilkan isinya. Ya, nah ini juga gambarannya, gambaran tadi seorang laki-laki yang dijebloskan ke neraka, kemudian dia sampai muter-muter saking bingungnya. Ini gambaran ketika misalnya naudzubillah, ya, gambaran kejadian di hari kiamat di neraka itu. Ya, ketika ada seorang laki-laki itu yang sampai kebingungan dia muter, sementara tadi disebutkan isi perutnya sampai keluar. Fayajtami'u ahlun nar, kemudian berkumpul penduduk neraka, ya, alaihi, di atasnya, fayaquluna, mereka mengatakan. Artinya sampai-sampai orang yang di neraka pun itu merubungin dia, kemudian mereka berkata, "Ai fulan, masya Allah, fulan, ada apa? Alaisa kunta ta'muruna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkar?" Bukankah dulu ketika di dunia kamu memerintahkan, menyuruh kami berbuat yang ma'ruf dan meninggalkan yang munkar? Qala, dia menjawab, "Kuntu amurukum bil ma'ruf." Kata seorang laki-laki tadi yang masuk neraka itu, saya dulu nyuruh kalian berbuat baik. Wala atihi, tapi saya sendiri tidak melakukan perbuatan ma'ruf itu. Nyuruh sholat, dianya enggak sholat. Nyuruh puasa, dianya enggak puasa. Nyuruh sholat jamaah, dianya enggak sholat. Itu ma'ruf. Ya. Nyuruh sedekah, dianya enggak sedekah. La'atihi, kata orang laki-laki tadi. Wa anhakum 'anil munkar, dan saya melarang kalian untuk berbuat yang munkar. Ya, minuman keras, judi, kemudian berbohong, menipu. Ya. Wa'atihi, tapi saya larang, saya melakukan itu. Ya. Artinya azab yang nanti ditimpakan bagi orang yang
cuma nyuruh-nyuruh doang tapi dia tidak melaksanakan, cuma melarang-larang doang tapi dia tidak menjauhi, azabnya seperti itu sampai keluar isi perutnya. Ya. Kenapa itu sampai keluar isi perutnya? Biar penduduk neraka itu tahu apa yang ada di dalam perut. Ya. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini senada dengan ayat dalam Al-Quran itu, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kebencian yang besarlah di hadapan Allah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Ya, jadi cuma pintar ngomong doang tapi tidak melakukan. Ya. Jangan korupsi. Akhirnya korupsi juga. Ya. Itu hadis yang ke-37. Al-hadisu saminu wa salasuna, hadis yang ke-38. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, kala dia berkata, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya sittun, ada 6. Ya. Kila dikatakan mahuna ya Rasulullah, apa saja yang 6 itu ya Rasulullah? Kalau Rasul menjawab, idza laqitahu fasallim alaihi. Hak yang pertama, kalau kamu menemukannya, berjumpa dengannya, fasallim alaihi, maka ucapkan salam. Ya, jadi saling mengucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya. Dalam hadis lain, afsus salam alaman arafta wa man lam ta'rif. Sebarkan salam pada orang yang kalian kenal atau yang tidak kalian kenal. Ya, jadi ucapan salam ini menjadi salah satu aktivitas seorang muslim ketika dia bertemu dengan muslim yang lainnya. Ya, itu satu, ucapkan salam. Ucapkan salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Ketika dia memanggilmu, maka datanglah. Ketika dia mengundang, maka datanglah. Da'a itu kan bisa mengundang, bisa mengajak itu ya dalam kebaikan, tentu saja jawab, ikuti. Ya, ketika dia mengundang hajatan misalnya, datang, fa'ajibhu. Datang. Ya. Dalam salah takrib itu ya, di Fathul Qorib itu, salah satu walimah yang wajib didatangi adalah walimatul arus. Salah satu undangan yang wajib didatangi itu undangan hajatan nikahan. Ya. Itu pengarang kita mewajibkan. Kalau walimah yang lain itu tidak mewajibkan. Ya, itu yang kedua. Jadi ketika kita diundang, maka datang. Ya, wa idza da'aka fa'ajibhu. Tentu saja selama kita punya waktu, tentu saja selama kita tidak ada kesibukan. Ya. Pak Ustaz besok datang ya, insya Allah. Ya, jawabnya insya Allah, jangan bilang ya saya pasti datang. Nah itu jangan. Ya, di surat Al-Kahfi itu, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika godan. Ya, ketika Nabi bilang besok saya jawab pertanyaannya, ketika ada sahabat yang bertanya, ya, besok belum ada jawabannya, besoknya lagi belum ada jawabannya, besoknya lagi belum ada jawabannya. Kemudian turun ayat ini, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika godan.
Jangan engkau sekali-kali mengatakan saya akan lakukan ini besok. Ya. Tapi ucapkan insya Allah. Jadi disitulah kepastian itu hanya milik Allah. Manusia cuma bisa berencana, yang menentukan adalah Allah. Makanya jawabannya insya Allah. Ya. Cuma di kita ini jadi mainan insya Allah. Ya sebagian ya. Datang ya besok insya Allah. Ya. Ucapan insya Allahnya itu cuma pengen ngenakin yang undang. Ya. Dengan kata lain, sebenarnya dia nggak pengen datang. Ya. Ini ada sebagian yang begitu. Sebenarnya dia nggak pengen datang, dia bilang aja insya Allah. Padahal, ya, dia nggak bisa datang atau dia nggak mau datang. Ya. Jadi kembali lagi pada insya Allah itu adalah sebuah rencana yang kita usahakan untuk hadir. Ya. Makanya bilangnya insya Allah, jangan dipastikan besok saya pasti datang, jangan. Ya, nanti karena teguran tadi ayat tadi, ucapkan insya Allah. Ya, balik kalau minjem duit, ya minjem duit. Besok saya ganti, ya jangan. Ya, bilang insya Allah. Sebab segala sesuatunya itu akan terjadi berdasarkan kehendak Allah. Manusia itu la haula wala quwwata illa billah. Tuh, ya. Itu dua. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Ketika kamu diundang, datang. Wa idastansohaka fansohlahu. Yang ketiga, saat dia minta nasihat, nasihati. Ya, kalau ada yang datang kepada kita minta nasihat, nasihati. Ya, jangan justru malah diberikan beban tambahan, nasihati aja, nasihat. Ya, misalnya minta nasihat, Pak Ustaz, gimana besok ini tanggal 14 Februari, saya mau milih siapa, kira-kira itu ya. Nasihati, gimana cara memilih pemimpin yang benar menurut Islam, ya, gimana cara memilih calon wakilnya, kan sudah ada kriteria-kriterianya. Ya. Jadi jangan bilang nggak tahu, saya nggak tahu, ya. Wa idastansohaka fansoh lahu. Kalau dia minta nasihat, maka nasihati. Yang keempat, wa idza atosa fahamidallaha fasammithu. Ya, yang keempat, wa idza atosa, apabila dia bersin, fahamidallaha, kemudian mengucapkan alhamdulillah. Orang kalau bersin kan mengucapkan alhamdulillah. Kenapa mengucapkan alhamdulillah? Karena menurut kesehatan itu, menurut medis, ketika seorang bersin itu keluar penyakit-penyakitnya, bibit-bibit penyakit keluar dari hidungnya. Ya. Maka ketika penyakit itu keluar dari hidung kita, dari badan kita, maka ucapkan alhamdulillah. Ya. Pernah gak gagal bersin? Hah? Hidung udah gatal gini, hidung udah gatal, gak jadi bersin. Ya, enak gak itu suasananya? Gak enak, nyari-nyari matahari, udah malam. Ya, padahal pengen bersin. Nah, ketika ada saudara muslim kita di sebelah kita, dulu ketika musim corona, ya tahun 2020, orang bersin di samping kita kabur kan? Kenapa? Takut ketularan. Ya, nggak tahu ini ada lagi nggak corona ini 2020? Mudah-mudahan nggak ada lagi. Ya, ini isu-isunya kan katanya ada lagi. Ya. Nah, ketika ada orang bersin di sebelah kita dan kita dengar dia mengucapkan alhamdulillah, ya, fasamidhu, maka doakan lagi alhamdulillah
Kita doain apa? Yarhamu Allah. Ya. Syaratnya kita dengar dia ngomong alhamdulillah. Gimana proses kalau misalnya dia nggak ngomong alhamdulillah? Ya doain aja. Ya saling berdoa, doain aja kebaikan buat dia. Wa idza marida fa'udhu, yang kelima, apabila dia sakit fa'udhu, maka jenguk. Ya, karena ketika kita misalnya sakit juga, ya, kemudian ada yang menjenguk, itu separuh daripada obat. Ketika ada saudara kita yang sakit, kita fa'udhu, kita jenguk, kita lihat. Ya. Dan adabnya ketika jenguk orang sakit itu jangan justru malah nyeritain penyakit kita, ya. Atau penyakit, ya, misalnya apa keluhannya, sesak ini kan, ya. Terus yang jenguk bilang begini, ya kemarin tetangga juga nyesek. Itu di luar etika, ya. Etikanya ya kasih motivasi, ya, kasih motivasi. Ya. Kata Tile mah, emang apa yang dirasa-rasa? Nggak ada yang dirasa-rasa. Emang jenguknya nggak bawa apa-apa. Ya, itu. Jadi datangi saudara kita yang sakit, kita jenguk, kemudian berikan motivasi kesembuhan. Bahwa sakit yang diderita oleh orang yang beriman sesungguhnya penggugur dosa, penggugur dosa, kesalahan kita. Ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin itu karya Imam Al-Ghazali itu ada satu hadis yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala malu menghisab hambanya ketika dia sakit, dia tidak mengeluh. Ya. Ketika sakit tidak mengeluh. Itu Allah sampai malu menghisab hambanya. Sabar menerima penyakit. Ya, mudah-mudahan kita semuanya sehat. Wa idza mata fatabi'hu, yang keenam, apabila dia meninggal dunia fatabi'hu, maka iringi jenazahnya. Ya, seperti yang sudah kita maklum bahwa ketika ada tetangga kita yang meninggal dunia, satu dimandikan, disolatkan, ya, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Siapa yang nyolatin aja pahalanya seperti satu kirot, satu gunung. Siapa yang sampai nganterin ke kuburan, ya, itu seperti 2 kirot, ya, 2 gunung pahalanya. Itu luar biasa besarnya mengantarkan, ya, jenazah sampai ke kuburan. Maka ketika kita memiliki banyak waktu, ya, ada saudara kita, tetangga kita yang meninggal dunia, pastikan kita hadir di situ, kemudian kita sholatkan dan fattabi'u, antarkan, ya, ke kuburan. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Al-haditsu tasi'u wa salasuna, hadis yang ke-39, an Abi Musa al-Ash'ari, dari Abu Musa al-Ash'ari. Ini salah seorang sahabat Rasul yang suaranya merdu, ya, suaranya bagus kalau baca Quran. Ya. Namanya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala kulli muslimin shadaqatun, bagi setiap orang Islam itu wajib sedekah. Ya. Kata pengarang kitab ini, Dr. Kaidam Ahmadi Badrul Zaman, bedanya infak dengan sedekah itu, kalau infak itu berupa harta, kalau sedekah tidak mesti berupa harta. Ya, kata pengarang kitab, itu bedanya. Jadi kalau misalnya kita mengeluarkan duit
ya itu infak sedekah. Ya, tapi kalau tidak mengeluarkan duit namanya sedekah. Nanti kita lihat keterangannya. Ala kulli muslimin shadaqatun. Setiap umat Islam itu wajib sedekah. Jadi sedekah itu hukumnya wajib. Faqalu, sahabat bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, faman lam yajid, bagaimana kalau nggak punya duit? Ya, karena kata Nabi tadi itu sedekah hukumnya wajib. Ya, kemudian sahabat nanya, ya Rasul, gimana yang nggak punya duit? Kalau yang punya duit sih enak, gampang lah. Ya, dia bisa sedekah subuh, sedekah siang, sedekah malam, dia bisa sedekah Jumat, ya, atau bahkan misalnya besok begitu mau Ramadan dia bisa sedekah zakat mal, zakat harta. Ya, yang sahabat tanya, paman lam yajid, bagaimana bagi orang-orang yang nggak punya duit? Qala, Rasul menjawab, yu'inu dal hajatil mahluf. Kata Rasul, menolong orang yang membutuhkan itu sedekah. Ya, zal makhluf artinya kebutuhan apa saja. Ya, dalam keseharian kita ada orang yang butuh tenaga kita, itu sedekah. Ya, ini yang ngatur-ngatur ini. Ya, itu kan kebutuhan orang untuk berlalu lintas supaya lancar. Ya, bisa saja dia dapat pahala sedekahnya. Kenapa? Yu'inu dal hajatil makhluk, menolong orang yang membutuhkan, dibutuhkan tenaganya. Ya, maka kalau dilaksanakan, dijalankan ikhlas karena Allah, maka ada nilai sedekah. Ya. Kita lihat misalnya ada ibu-ibu yang pengen nyebrang jalan sini kan agak susah nih. Ya. Kemudian kita tolong untuk nyebrang. Ya, itu masuk kategori yu'inu dzal hajatil maghlub. Ya. Jadi tidak hanya dengan harta, dengan duit, dengan tenaga kita pun bisa masuk kategori sedekah. Ya, itu. Jadi lebih luas cakupannya sedekah itu. Ya. Sampah-sampah misalnya yang di kali ini, ya. Kalau misalnya kita diemin itu nanti bakalan banjir, kita angkat. Ya, kita angkatin supaya nggak banjir, masuk kategori sedekah. Apapun aktivitas yang kita lakukan, ya, demi membantu orang lain, maka masuk kategori sedekah. Fa'ilam yajid, kalau sahabat bertanya lagi, fa'ilam yajid, kalau tidak ada ya Rasul, kalau Rasul menjawab, falyamal bil ma'ruf. Kalau itu nggak bisa juga, falyamal bil ma'ruf, lakukan perbuatan baik, ma'ruf. Ya, misalnya azan, qomat, jadi imam, itu ma'ruf. Ya, berangkat ke masjid, itu ma'ruf. Ya, lakukan terus yang ma'ruf, lakukan terus yang baik-baik. Wal yumsik anisyari, dan menahan diri dari perbuatan buruk. Ya. Zamannya teknologi sekarang ini, keburukan bukan hanya langsung dilakukan secara verbal atau langsung dilakukan dengan tangan, ya, ketemu gitu langsung, tetapi juga bisa dilakukan melalui media sosial. Syar, kejelekan, yumsik, tahan diri. Apalagi musim pemilu sekarang kan, kampanye sono, kampanye sini. Tahan diri untuk berbuat syar, berbuat jelek, berbuat buruk. Yang paling sering itu apa? Jelek-jelekin, jelek-jelekin paslon. Itu yang paling sering. Ya, 1, 2, 3, kan ada 3 pasang tuh. Ya, beredar di grup-grup kita. Ya.
silakan kampanye, tetapi tidak menjatuhkan orang lain. Itu masuk kategori yumsik anisyad, menahan diri dari perbuatan yang jelek. Ya, fa innaha lahu shadaqatun, maka sesungguhnya dia dapat pahala sedekah. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Terakhir, al-hadisul arba'un, hadis yang ke-40. Ya, ini selesai berarti kajian Jawahir kita. Sudah hafal ya 40-40-nya? Nah, 1, 2, hafal ya 1, 2 ya. Maksudnya meskipun gak 40 hadis, ya 1, 2 kita hafal lah. Ya. An-nazafatu minal iman ini. Al-hadisul arba'un, hadis yang ke-40, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sabbahallah, siapa yang membaca subhanallah fi duburi kulli sholatin, setiap selesai sholat dia baca subhanallah salasan wa salasina 33, wa hamidallah salasan wa salasina, kemudian membaca alhamdulillah berapa? 33, wa kabarallaha, dan membaca Allahu Akbar salasan wa salasina 33. Jadi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Ya, fatil katis atun wa tis'una, jumlahnya jadi berapa? 99. Ya. Wa qala tamamal mi'ah, dan Rasul mengatakan tamamal mi'ah, lengkapi menjadi 100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lafaz hadisnya begitu. Ya, tidak ada yuhyi wa yumiit, tapi ulama menambahkan pakai yuhyi wa yumiit seperti kebiasaan kita. Ya, jadi habis Allahu Akbar 33, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, ghufirat khotoyahu, diampuni dosa-dosanya, wa in kanat misla zabadil bahri, meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Pernah ke laut kan? Pernah. Jadi kalau kita ke laut itu ada buih, ombak-ombak. Ya, digambarkan saking banyaknya dosa kita yang tahu atau tidak tahu, sengaja atau tidak sengaja, itu adalah perbuatan dosa. Meskipun seperti buih di lautan, kalau selesai sholat kita zikiran subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, kita tutup dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, diampuni dosa-dosa kita. Ya, makanya selesai sholat itu ya jangan sampai ketinggalan. Ya, bahkan ada yang mengajarkan ulama kita itu selesai sholat maghrib atau sholat subuh, kan kita duduknya begini, ya, baca berapa? La ilaha illallah 10 kali, tutup dengan Allahumma ajirna minanna berapa kali? 7 kali. Allahumma ajirna minanna, Allahumma ajirna minanna, Allahumma ajirna minanna 7 kali. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya. Selesai itu baru mengubah posisi duduknya. Ulama mengajarkan begitu. Ya,
Jadi selama kita lakukan itu, selesai sholat maghrib atau selesai sholat subuh, kita nggak ngomong apa-apa, ya. Jadi nggak pakai salaman kanan kiri, udah diem, ya, selesaikan dulu zikirnya, ya. Maka yang seperti itu pun akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ustaz, kalau nggak kuat gimana? Misalnya kan lama kan gini kan, ya. 10 kali baca itu kan lama. Pinggangnya nggak kuat, ya kecuali pinggangnya nggak kuat, ya boleh ubah posisinya menjadi sila. Kalau masih sehat, kalau masih bisa, usahakan ya selesai sholat maghrib atau sholat subuh tidak mengubah posisi duduknya dulu sebelum selesai Allahumma antas sama. Itu pun bisa menghapuskan dosa-dosa kita, ya. Apalagi di masjid kita ini kan rutin, ya. Wajadallahu maghfir li ummati sayyidina Muhammad wa warham ummata sayyidina Muhammad, ya, sampai 4 kali. Itu ada keterangannya, ya. Sehingga ketika kita selesai sholat, ada zikiran-zikiran khusus yang memang diatur, disusun oleh para ulama. Ya, masuk tadi itu yang 33, masuk tadi yang la ilaha illallah wahdahu la syarika. Ketika kita punya banyak waktu, ya di rumah juga nggak ngapa-ngapain, ya zikiran aja sampai selesai. Ya, sampai selesai. Ya. Kalau misalnya waktunya singkat, banyak aktivitas, maka ini jangan ditinggalkan. Hadis Rasul tadi, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Itu jangan ketinggalan. Ya, supaya dosa-dosa kita ini yang banyak ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sekalian, demikian hadis yang ke-40. Dengan demikian selesailah kajian kitab Al-Jawahir kita. Ya, mudah-mudahan menambah ya pengetahuan kita tentang kandungan isi hadis, dan juga mudah-mudahan memperbaiki tata cara ibadah kita, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.